Warning buat Anda bahwa ketika Anda berniat ingin menjadi seorang pemimpin umum ya, publik, Ya. pemimpin di negara revolusi yang begitu besar ini, Anda harus sudah siap dikritisi. Anda itu sudah menjadi milik publik. Seluruh masyarakat Indonesia gitu pengen mengetahui siapa Anda. Ya. Makanya dalam hal ini Anda harus sudah siap bagaimana menjaga karakteristik Anda, akhlak Anda, khususnya jangan jadi pembohong. Kalau Anda seorang pembohong, Ya abang. Kepada Bapak Wakil Bendahara Umum dipersilakan untuk bisa menyampaikan. baik, terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makin seru ini kelihatannya Bang ya. Seru. Perjalanan kasus kita. Jadi mungkin yang pertama-tama yang saya sampaikan adalah pencerahan buat kita semua masyarakat Indonesia. Warning buat Anda bahwa ketika Anda berniat ingin menjadi seorang pemimpin umum ya, publik, Ya. pemimpin di negara revolusi yang begitu besar ini, Anda harus sudah siap dikritisi. Anda itu sudah menjadi milik publik. Seluruh masyarakat Indonesia gitu pengen mengetahui siapa Anda. Ya. Makanya dalam hal ini Anda harus sudah siap bagaimana menjaga karakteristik Anda, akhlak Anda, khususnya jangan jadi pembohong. Kalau Anda seorang pembohong, dikritisi oleh masyarakat, oleh rakyat Republik Indonesia sampai kapanpun, ya. Apalagi ini TPUA dalam hal ini dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatannya itu sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pembelaan, diberi kuasa oleh masyarakat. Khususnya juga pertama itu dulu kita sudah menggugat itu masalah kebohongan, ya kan? Kemudian masalah ijazah ini jelas TPUA sebagai bergerak di bidang pembelaan ulama dan aktivis itu memiliki legal standing yang jelas. Dan pada saat itu harus diingat, masih tahun 2002 kalau tidak salah, Jokowi masih jadi presiden. Jadi sampai berimbas sampai sekarang itu tidak bisa terpisahkan. Apa-apa yang dilontarkan oleh seluruh teman-teman dari TPUA tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena mereka bertindak untuk dan atas nama kliennya. Dan itu jelas undang-undang advokat dilindungi untuk memiliki hak imunitas, hak tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ini yang harus kita ketahui. Saya kasihan heran ke teman-teman kita yang sama-sama dari organisasi advokat yang melaporkan ini tidak memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada kliennya gitu loh. Bahwa TPUA itu tidak bisa diganggu, termasuk orang-orangnya. Mereka bertindak untuk dan atas nama orang lain. Ya. Atas nama kliennya. Apalagi sekarang Pak Jokowi juga masih ternyata sebagai Danantara. Penasihat ya, pengawas di Danantara. Mereka pasti makan uang rakyat, uang negara. Kita ini bayar pajak ini. Wajar kami teriak-teriak ketika salah satu yang harus diketahui atau diketahui oleh umum, kami prihatin dengan kondisi negara kita saat ini. Itu gara-gara siapa? Siapa yang dulu yang jadi presiden? Jokowi. Siapa dulu yang jadi rezim? Jokowi. Kami sangat prihatin dengan kondisi. Kasihan Pak Prabowo ini, mau gaji masyarakatnya aja susah cari duit. Siapa yang habisin itu? Ini yang harus kita semua masyarakat tahu gitu loh. Wajar kalau kita ngamuk, marah. Kita ini untuk masuk makan uang anak istri saja susah. Harus bayar pajak dihabisin oleh rezim. Siapa yang habisin itu? Jokowi. Nah sekarang marah kalau kita kritisi, marah ketika kita prihatin terhadap apa yang dia lakukan. Termasuk menteri-menterinya. Wajar kemarin kita mendukung para jenderal itu minta 8 poin. Itu sangat bagus itu. Ini dikomentari seorang preman yang luar biasa menghinanya terhadap jenderal-jenderal kita. Kita marah. Masyarakat marah ini. Yang harusnya itu preman-preman itu dihabisi itu. Tak boleh lagi ada negara dalam preman dalam negara seperti ini. Makin maju negara kita ini, makin mundur ini. Heran saya. Saya minta Pak Prabowo, saya minta teman-teman dari Gerindra, teman-teman yang ada di DPR, bersuara itu.
Masa seorang pejuang yang memerdekakan Indonesia ini seperti Pak Soeharto, Pak Narko itu dulu itu bukan kaleng-kaleng itu. Di Timur Timur perjuangkan nyawanya. Dikata-katain apa? Trisno itu luar biasa perjuangannya itu buat negara Indonesia ini. Nah, kembali lagi tadi ke laptop masalah Presiden Jokowi. Ini udah berapa presiden tidak ada pernah bermasalah seperti ini. Setelah mereka duduk, mereka enjoy bersama anak cucunya. Ini karena siapa? Apa yang Anda perbuat, Anda akan tunai sendiri. Anda akan dapatkan sendiri apa yang Anda lakukan. Kemudian sekarang mau memperbaiki citra-citra yang selama ini semuanya serba kaleng-kaleng, masuk gorong-gorong semuanya, sehingga kita mau tertipu untuk bisa memilih. Anda termasuk saya, orang yang tertipu karena ini kita pikir adalah orang-orang yang mau masyarakat kecil, ya, yang kira-kira adalah nanti bisa mungkin meneruskan aspirasi kita yang sama-sama masyarakat kecil, bukan TNI yang dulu dikotori namanya. Ternyata jauh lebih luar biasa TNI daripada orang-orang yang dari sipil, tapi ternyata kelakuannya bagaimana dia memporak-porandakan negara ini, ekonomi, hukum, apa coba apa yang siapa yang berani debat sama kita dengan apa ini yang dibawa, apa prestasi yang dibawa oleh gemilang ini yang dihasilkan oleh rezim kemarin. Apa hasilnya? Bangkrut Indonesia. Hutang berapa banyak hutang? Masih 800 triliun. 800 triliun bunga tok. Nah, ini saya dapat lagi kabar kemarin. Ini perlu juga ini kita harus ini nih. Masalah pasir laut. Itu sudah mendapatkan kontrak. Ya. Itu harga $27 per ton. Kontraknya dengan Singapura itu berapa? 7 miliar ton. 3.000 triliun lebih. Itu dibagi-bagi. Saking hebatnya pemerintah pada saat itu, dia mengganti undang-undang yang sudah ada. Undang-undang yang melarang untuk bagaimana lingkungan hidup ini dijaga. Zaman Mega itu. Zaman Mega. Luar biasa. Ini diganti untuk siapa? Itu sudah ada. Sudah ada semua siapa-siapa mendapatkan itu. Ada 3 kali. Ini tolong ini harus diungkap ini. Jangan dibiarkan itu. Masyarakat harus bergerak. Hancur lingkungan Indonesia ini kalau kayak begini. Ya, kembali kepada masalah permasalahan hukum kita ini, khususnya mengenai tentang ijazah palsu ini, yang diduga palsu. Perjuangan teman-teman dari TPUA itu bukan dari sekarang. Mereka sudah melakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melakukan gugatan, melakukan pelaporan secara resmi di Barreskrim Mabes Polri, walaupun sampai saat ini belum ada apa-apanya itu. Nah, tapi kita semua sebagai umat Islam semuanya mengembalikan segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan tinggal diam. Amin. Ketika Jokowi melaporkan kita, maka masyarakat akan membandingkan laporan kita yang tahun 2024 dan laporan baru 2-3 hari yang lalu. Luar biasa itu. Saya yakin masyarakat itu akan melihat dengan mata telanjang bagaimana seorang Sigit Prabowo, Listio Sigit Prabowo, ternyata dia tidak bisa berperilaku sebagaimana seharusnya sebagai seorang pemimpin. Dia adalah milik negara, menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh pilah-pilah, tidak boleh bahwa karena ini yang menunjuk dia sebagai presiden sebagai Kapolri. Kemudian dia mau mengistimewakan seseorang. Mata telanjang ini. Saya harap Presiden kita saat ini, kalau memang Anda betul-betul peduli tentang penegakan hukum, copot itu Kapolri. Copot. Nggak layak itu. Nggak layak. Ini aja udah kelihatan. Ini juga terjadi gaduh seperti ini. Andaikan penegakan hukum betul-betul ditegakkan udah dari dulu. Begitu kita ribut tentang ini, Anda sebagai penegak hukum, ya, menjalankan aturan undang-undang, harusnya sudah langsung mengambil langkah-langkah preventif, melakukan penangkapan, penahanan atau proses hukum pada saat itu. Tidak ada ribut-ribut sampai sekarang ini. Nggak akan mungkin ada seperti ini. Tapi karena Anda menangkapi orang-orang yang mengkritisi, membiarkan orang-orang yang Anda dalam kubu rezim pada saat itu, akhirnya begini negara kita ini hancur. Hukumnya kayak begini. Nauzubillah min salik.
Dan sekali lagi, sorry nih, terlalu bersemangat karena Terakhir. kita Terakhir. Masya Allah, sakit hati. Kenapa kita mengatakan sakit hati? Karena apa? Di depan mata terlalu telanjang bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi masih berlanjut sampai sekarang ini. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Apalagi nih ya. Jadi sekali lagi sedikit lagi saya sampaikan bahwa legal standing semua orang yang dilaporkan ini jelas di mata hukum. Semua teman-teman yang lawyer jelas bertindak untuk dan atas nama kliennya berbicara tentang ini. Untung saja kemarin draft undang-undang tentang bahwa lawyer dilarang berbicara setelah melakukan ini. Itu ternyata untuk ini. Untung saja DPR saat ini agak lumayan lah bisa membatasi itu. Kemudian ketiga orang yang lainnya mereka adalah ahli. RS dan T itu jelas kami juga minta pada saat itu menjadi mereka untuk menjadi seorang ahli. Karena apa? Itulah kesungguhan daripada lawyer-lawyer dari TPWA ini untuk menegakkan hukum, bukan kaleng-kaleng, bukan bahwa asal cuap, tapi betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bagaimana sesuatu hal yang terjadi itu kita tempatkan pada porsinya sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan kita memerakayasa hal yang lainnya. Itu bagaimana mereka kita undang untuk menganalisa sesuatu hal yang kita duga palsu, dan mereka sudah menyampaikan tentang keahliannya, dan keahlian mereka itu dilindungi undang-undang. Tidak bisa itu mereka itu bayar mahal untuk jadi seorang ahli itu. Pada turisme itu ternyata ya S2-nya 2. Sampai S3-nya beliau di Jepang. STMTMN. Luar biasa, ini yang betul-betul masyarakat harus tahu. Kemudian Pak Roy Suryo, jelas juga beliau adalah sebagai seorang ahli telematika, membicarakan tentang kepakarannya. Demikian juga Bu Tifa. Bu Tifa adalah alumni Gajah Mada, dan beliau adalah memang selama ini aktivis perempuan yang wajib kita support beliau. Bagaimana semangatnya untuk membela UGM, bagaimana namanya bersih. Ya mungkin masih banyak teman-teman kita yang lain yang mungkin yang akan menyampaikan suatu hal yang mungkin lebih update dan lebih baik insyaallah. Mungkin dari saya begitu Bang. Ya. Kita siap lillahi ta'ala. Siap. Bela para terlapor. Takbir. Ya. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih.